Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Milatas dengan NIM 2108031303021 dari Prodi D3 Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana etika dalam kehumasan. Etika kehumasan. Terdapat dua kata, yaitu kata etika dan kata humas. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika adalah nilai-nilai dan asas-asas moral yang dipakai sebagai pegangan umum bagi penentuan baik buruknya perilaku manusia atau benar salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Etika sendiri erat kaitannya dengan pelaksanaan kode etik perilaku. Fungsi dari keduanya adalah untuk melindungi mereka yang mempercayakan kesejahteraan di tangan profesional. Pelindungan terhadap profesi tersebut berupa hak istimewa, status, dan kolegitas profesional. Dalam profesi, penerapan nilai-nilai moral dalam prakteknya disebut sebagai etika terapan. Etika profesi merupakan norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, ukuran-ukuran yang diterima dan ditaati oleh para pegawai dan karyawan berupa peraturan-peraturan tatanan yang ditaati semua karyawan dari organisasi tertentu. Kata kedua yaitu kata humas merupakan suatu usaha untuk membangun dan mempertahankan reputasi, citra dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan masyarakat. Kesuksesan atau kegagalan dari sebuah organisasi dapat dipengaruhi oleh kegiatan humas atau public relation. Jika digabungkan, etika kehumasan atau Code of Public Relation Ethics merupakan piagam moral sekaligus sebagai pedoman atau rambu-rambu berperilaku atau bersikap tindak sebagai penyandang profesi humas atau public relation yang etis. Attitude seorang yang berprofesi sebagai humas di dalam suatu perusahaan yang harus memberikan citra positif terhadap klien dan masyarakat yang menjadi segmentasi suatu perusahaan. Peran humas sangat penting untuk perusahaan, jadi ketika attitude selaku profesi di luar dari norma-norma yang berlaku, maka itu akan memberikan dampak negatif masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada konsep etika kehumasan. Menurut G. Sachs, ada 3 konsep penting etika kehumasan. Yang pertama yaitu the image, knowledge about us and the attitude towards us, the our different interest group have. Yang artinya, citra adalah pengetahuan mengenai kita dan sikap terhadap kita yang mempunyai kelompok-kelompok dalam kepentingan yang saling berbeda. Yang kedua, ada the profile, the knowledge about an attitude towards we want our various interest group to have. Artinya, penampilan merupakan pengetahuan mengenai suatu sikap terhadap yang kita inginkan untuk dimiliki kelompok kepentingan kita yang beragam. Yang ketiga ada the ethic is branch of philosophy. It is moral philosophy or philosophical thinking about morality, often used as equivalent it's right or good. Yang artinya, etika merupakan cabang dari ilmu filsafat, merupakan filsafat moral atau pemikiran filosofis tentang moralitas. Biasanya selalu berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Lalu ada kode etik praktisi humas. Di sini terdapat 4 kode etik praktisi humas, yaitu yang pertama, Code of Conduct, artinya etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien dan majikan, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesi. Yang kedua ada Code of Profession yang artinya etika dalam melaksanakan tugas atau profesi humas. Yang ketiga ada Code of Publication yang artinya etika dalam kegiatan proses dan teknisi publikasi. Yang terakhir ada Code of Enterprise yang artinya menyangkut aspek peraturan pemerintah seperti hukum, perizinan, usaha, hak cipta, merek, dan lain-lain. Selanjutnya, menurut IPRA atau International Public Relations Association menyatakan kode etik humas yang diterima dalam konvensinya berisi yang pertama, integritas pribadi dan profesional, reputasi yang sehat, serta kekuatan pada konstitusi. Yang kedua ada perilaku kepada klien dan karyawan, yaitu perilaku yang adil terhadap klien dan karyawan,
tidak mewakili kepentingan yang berselisih, bersaing tanpa persetujuan, menjaga kepercayaan klien dan karyawan, tidak menerima upah kecuali dari klien lain atau majikan lain, tidak menggunakan metode yang menghina klien atau majikan, serta menjaga kompensasi yang bergantung pada pencapaian suatu hasil tertentu. Selanjutnya yang ketiga ada perilaku terhadap publik dan media, yaitu memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang, tidak merusak integritas media komunikasi, tidak menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau menyesatkan, memberikan gambaran yang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani, serta tidak menciptakan atau menggunakan perorganisasian palsu untuk melayani kepentingan pribadi yang terbuka. Lalu yang terakhir ada perilaku terhadap teman sejawat, yaitu tidak melukai secara sengaja reputasi profesional atau praktek anggota lain, tidak berupaya mengganti anggota lain dengan kliennya, serta bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik ini. Selanjutnya ada etika dan perilaku seorang public relation atau humas. Public relation harus mempunyai tingkah laku yang baik atau positif sebagai bentuk integritas persoalan. Lalu, seorang public relation atau humas juga diharapkan melaksanakan prinsip-prinsip kehumasan yang sudah diterapkan. Selanjutnya, seorang public relation atau humas juga harus bisa bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar tanpa adanya banyak komentar atau kesalahan. Jadi, dapat disimpulkan, etika dalam industri kehumasan memiliki peranan yang sangat penting. Dengan adanya etika dalam humas menjadikan kontrol bagi pribadi humas maupun bagi industri kehumasan itu sendiri. Tanpa adanya etika, seorang humas akan bertindak sesuai kemauannya sendiri tanpa aturan yang membatasinya. Tanpa adanya etika profesi dalam industri kehumasan, akan banyak kecurangan dan kebohongan untuk menutupi kesalahan perusahaan atau organisasi. Selain itu, etika juga berperan sebagai pengukur untuk melihat profesionalisme yang dimiliki pribadi humas, karena etika dalam sebuah profesi berkaitan erat dengan profesionalisme dari profesi itu sendiri. Dapat mengimplementasikan etika dan etiket dalam setiap langkah dan rangkaian adalah kegiatan humas. Oleh karena itu, dalam sebuah industri kehumasan, sikap atau etika yang baik wajib dimiliki oleh seorang humas atau public relation. Karena dalam industri kehumasan sangatlah penting untuk memiliki pemahaman mengenai etika. Karena menyangkut penampilan atau profil dalam rangka menciptakan dan membina citra atau image organisasi yang diwakilinya. Karena industri humas meliputi pengertian dan merujuk pada kemauan yang baik, juga reputasi yang bergantung penuh pada kepercayaan. Maka, berlaku jujur adalah jalan terbaik karena hubungan masyarakat atau public relation tidak akan berjalan tanpa adanya rasa kepercayaan satu sama lain. Sekian pembahasan saya mengenai etika dalam sebuah kehumasan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.